Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Wahyu Purbosantoso, SE, MM, CFRM, CPOD, selaku dosen mata kuliah perpajakan. Saya Yati Kristiana dari kelas MJ 501 dengan NIM 2202010706069. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kasus penggelapan pajak oleh PT GP dan PT DPM di Palembang tahun 2022 dalam implikasi terhadap kerugian negara dan sistem pengawasan perpajakan. Penggelapan pajak merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas dan pembangunan negara. Pajak sebagai sumber utama pendapatan negara memiliki peran penting dalam pembiayaan berbagai program pemerintah, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Namun, praktek penggelapan pajak seperti yang terjadi pada kasus PT GP dan PT DPM di Palembang tahun 2022 menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan perpajakan. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dengan menggunakan faktur pajak yang tidak sesuai transaksi nyata telah merugikan negara hingga 24,4 miliar rupiah. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada pendapatan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi wajib pajak yang taat. Fenomena ini mencerminkan masih lemahnya pengawasan administrasi pajak dan pentingnya upaya yang lebih serius untuk menegakkan hukum perpajakan. Kejadian ini juga mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap pentingnya membayar pajak secara jujur. Kasus penggelapan pajak di Indonesia seringkali melibatkan korporasi besar yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik yang signifikan. Hal ini menjadikan pengaruh pajak bagi tantangan besar bagi pemerintah dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan merata. Pada kasus di Palembang, modus operasi yang digunakan PT GP dan PT DPM adalah menggunakan dengan memanfaatkan faktur pajak fiktif. Praktik ini bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan kepada negara. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh individu tertentu, seperti tersangka D yang memegang posisi strategis dalam kedua perusahaan. Situasi ini menggarisbawahi perlunya penguatan regulasi, audit, dan penegak hukum yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Di tingkat global, penggelapan pajak juga menjadi perhatian banyak negara, terutama dalam era ekonomi digital yang semakin kompleks. Banyak negara telah menerapkan langkah-langkah profit seperti pertukaran informasi pajak secara internasional untuk mencegah praktik penggelapan lintas negara. Indonesia juga telah bergabung dalam inisiatif global seperti Automatic Exchange of Informasi untuk meningkatkan transparansi pajak. Dalam kasus PT GP dan PT DPM di Palembang memberikan pelajaran penting bagi upaya serupa harus diterapkan di tingkat nasional. Dengan adopsi teknologi dan kerjasama internasional, sistem perpajakan dapat menjadi lebih transparan dan efektif. Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat membutuhkan pemasukan dari sektor perpajakan untuk mendukung agenda pembangunan. Penggelapan pajak seperti yang dilakukan PT GP dan PT DPM jelas menjadi hambatan besar bagi tercapainya tujuan ini. Kasus ini juga menjadi refleksi bahwa hukum perpajakan yang ada harus ditegakkan secara konsisten tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah potensi kejahatan serupa di masa mendatang. Dan langkah-langkah yang integrasi Indonesia dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Dalam rumusan masalah, bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh PT GP dan PT
DPM dalam penggelapan pajak dan apa faktor utama yang memungkinkan praktik ini terjadi. Kemudian, apa dampak dari kasus penggelapan pajak oleh PT GP dan PT DPM terhadap kerugian negara dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Kemudian tujuan dari menganalisis ini adalah menganalisis modus operandi dan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya penggelapan pajak oleh PT GP dan PT DPM di Palembang. Kemudian mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan oleh penggelapan pajak terhadap kerugian negara dan kepercayaan masyarakat terhadap perpajakan. Yang pertama yaitu mengenai modus operandi dan faktor-faktor yang memungkinkan penggelapan pajak oleh PT GP dan PT DPM. Kasus penggelapan pajak yang melibatkan PT GP dan PT DPM di Palembang tahun 2022 mencerminkan pola manipulasi dokumen perpajakan sebagai alat untuk mengurangi kewajiban pajak. Modus operandi yang digunakan oleh penerbitan dan penggunaan faktor pajak yang tidak mencerminkan transaksi yang sebenarnya. Faktor fikti ini memungkinkan perusahaan mengurangi jumlah pajak yang wajib dibayar, menyebabkan kerugian negara hingga miliaran rupiah. Dalam kasus ini, tersangka D sebagai kepala cabang PT GP dan pengendali PT DPM memainkan peran sentral dalam merancang skema manipulasi tersebut. Celah ini makin diperbesar dengan lemahnya pengawasan dari otoritas pajak. Selain itu, teknologi perpajakan yang belum cukup canggih untuk mendeteksi transaksi mencurigakan menjadi tantangan signifikan. Kondisi ini menekan kebutuhan mendesak akan penguatan sistem perpajakan. Salah satu elemen penting dalam modus operandi ini adalah keterlibatan pajak ketiga. Keterlibatan pihak ketiga, seperti mitra bisnis atau vendor, untuk melabuhi otoritas pajak. Kolaborasi semacam ini menciptakan jaringan manipulasi yang sulit diurai karena melibatkan pelaku dari dalam dan luar perusahaan. Dokumen yang terlibat sah di permukaan menambahkan tantangan bagi autor dalam mengidentifikasi kejanggalan. Lemahnya pengendalian internal perusahaan turut mendukung praktik manipulasi ini. Tanpa audit internal yang ketat, manipulasi data menjadi lebih mudah dilakukan. Oleh karena itu, memperkuat pengawasan internal di perusahaan menjadi langkah penting dalam mencegah penggelapan pajak. Kurangnya integrasi di antara pelaku bisnis juga memainkan peran besar dalam memungkinkan terjadinya penggelapan pajak. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum menjadi salah satu penyebab utama mengapa kasus seperti ini terus terjadi. Meskipun regulasi perpajakan di Indonesia cukup ketat, implementasi di lapangan kerap tidak konsisten. Banyak kasus penggelapan pajak yang tidak direspon dengan hukum yang sesuai, sehingga tidak menciptakan efek jera. Dalam kasus PT GIFE dan PT DPM, pelaku memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pengawasan. Ketidaktegasan ini menciptakan persepsi bahwa hukum mudah dilanggar, terutama oleh pelaku yang memiliki jaringan kuat. Oleh karena itu, penegak hukum yang konsisten menjadi langkah strategi untuk mencegah penggelapan pajak. Selanjutnya, selain itu, modus penggelapan pajak yang terungkap juga menunjukkan adanya kelemahan dalam kondisi antar instansi yang terlibat dalam pengawasan pajak. Kasus ini mencerminkan betapa pentingnya integrasi data antara berbagai lembaga seperti otoritas pajak, bank, dan instansi lainnya. Ketidakselarasan informasi antara lembaga-lembaga ini seringkali menyebabkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari kewajiban pajak. Dalam kasus PT GP dan PT DPM, pelaku berhasil menggunakan dokumen palsu tanpa adanya koordinasi yang memadai antara otoritas yang seharusnya bekerja sama
untuk memverifikasi data transaksi tersebut. Hal ini memperburuk situasi karena tanpa koordinasi yang efektif, data yang terperiksa bisa melewatkan atau tidak terverifikasi dengan benar. Tantangan lain yang muncul dari kasus penggelapan pajak ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan pajak di kalangan perusahaan. Banyak perusahaan yang memandang pembayaran pajak sebagai beban finansial, bukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendukung pembangunan negara. Secara keseluruhan, kasus ini menunjukkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi dalam pencegahan penggelapan pajak. Tidak hanya terkait dengan sistem perpajakan itu sendiri, tetapi juga menyentuh integritas perusahaan dan kondisi ekonomi yang mendorong perusahaan untuk mencari jalan pintas. Kombinasi antara kelemahan sistem, kurangnya kepatuhan, serta tekanan ekonomi menciptakan lingkungan yang konduktif bagi terjadinya penggelapan pajak. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multidimensional. Pemerintah, perusahaan, serta masyarakat harus bekerja sama untuk memperkuat sistem perpajakan yang ada dan menciptakan budaya kepatuhan yang lebih baik. Tanpa adanya sinergi antara semua pihak, upaya untuk mencegah penggelapan pajak tidak akan pernah berhasil. Selanjutnya yaitu dampak penggelapan pajak terhadap kerugian negara dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan. Penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT GP dan PT DPM telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar mencapai 24,4 miliar rupiah. Kerugian ini menggambarkan hilangnya potensi pendapatan negara yang seharusnya digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan di seluruh Indonesia. Akibatnya penggelapan pajak ini tidak hanya merugikan pemerintah, tapi juga merugikan kesejahteraan masyarakat yang tergantung pada program-program tersebut. Kerugian yang ditimbulkan juga dapat memperburuk ketidakseimbangan anggaran yang ada, karena negara harus mencari sumber dana lain untuk menutupi kekurangan yang ditinggalkan. Selain dampak finansial yang besar, penggelapan pajak ini juga berkontribusi pada penurunan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan yang ada. Ketika masyarakat mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan besar dapat menghindari kewajiban pajaknya dengan cara ilegal, hal ini menciptakan persepsi bahwa sistem perpajakan di Indonesia tidak adil dan lemah. Selain merugikan aspek ekonomi, penggelapan pajak ini juga menurunkan moral dan etika bisnis di Indonesia. Tantangan lain yang dihadapi dalam memerangi penggelapan pajak adalah perlunya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan. Reformasi yang menyeluruh dalam sistem perpajakan juga menjadi langkah yang sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Reformasi harus mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan transparansi dalam proses audit pajak hingga pembangunan teknologi perpajakan yang lebih modern dan efisien. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut secara keseluruhan, diharapkan penggelapan pajak dapat diminimalisir, kerugian negara dapat dikurangi, dan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan di Indonesia dapat dipulihkan. Kasus penggelapan pajak yang melibatkan PT GP dan PT DPM di Palembang mencerminkan permasalahan yang sering dalam pengelolaan sistem perpajakan di Indonesia. Modus operandi yang dilakukan dengan memanfaatkan faktor pajak fiktif menunjukkan adanya kecelakaan sistem pengawasan dan penegakan hukum. Faktor internal seperti lemahnya pengendalian perusahaan serta eksternal seperti kurangnya pengawasan oleh otoritas pajak. Dampak kasus ini signifikan baik dari segi kerugian negara maupun kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Hal ini memperburuk citra perpajakan Indonesia di mata publik dan investor, yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Untuk mencegah kasus serupa di masa depan, diperlukan langkah konkret seperti peningkatan teknologi
deteksi pajak, dan penegakan hukum yang konsisten. Baik, demikian presentasi mengenai analisis kasus penggelapan pajak oleh PT GIPE dan PT DPM di Palembang tahun 2022 mengenai implikasi terhadap kerugian negara dan sistem pengawasan perpajakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.